Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. Welcome to our class, Curriculum and Material Development. And right now we are at the 11th meeting, and we will discuss about the new topic that is about lesson plan. Okay, lesson plan in Bahasa Indonesia kita tahu sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran. Okay, now let's discuss about it and listen to my explanation carefully because after I finish my presentation, I will give you an assignment. Okay. Firstly, let's talk about CPMK. CPMK of our material today is about mampu merancang dan menyusun RPP sesuai dengan konteks pembelajaran bahasa Inggris di sekolah menengah Indonesia. So you will try to understand how to develop or create lesson plan based on the context of our country. And then for sub CPMK, firstly, we talk about lesson plan itself. The first one is definition, function, and element. And the second one, we talk about how to develop, how to create lesson plans sesuai or based on the context of our country. Now, let's come to, firstly, definition. Take a look. In my slide, I show you two pictures and they have different occupation. The first picture is teacher. The second picture is a man who directs a film, or we can call him as film director. Jadi gambar pertama yang sebelah kiri itu gambar seorang guru sedang mengajar, sebelah kanan adalah sutradara. Nah, definisi dari kurikulum is related to both of the occupation. Why? Because both of them need script before direct or guide the actor or actress for play director, and for the teachers he need the script to guide the students in teaching learning process. Nah, script itulah yang kita sebut kalau dia di sekolah namanya RPP. Kalau di dunia perfilman tuh namanya skenario. Okay? Atau script dari film atau sinetron. Nah, jadi from both of the pictures we can define that. Kita dapat mendefinisikan secara sederhana bahwa RPP itu lesson plan is a scenario or script, okay, that help the teachers yang membantu guru in doing or in guiding the students during teaching learning process. Jadi kalau kita definisikan, kita maknai tadi bahwa RPP adalah sebuah skrip atau skenario yang digunakan guru untuk membantu siswa di dalam atau membantu dirinya sendiri dalam membantu siswa selama proses belajar mengajar. Kita lanjut. Nah, ini definisi RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Menurut Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 22, RPP adalah a set of plan, rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Karena kondisi sekarang pandemi, berarti rencana kegiatan pembelajaran tatap maya berarti ya, online learning untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar. Nah, jadi RPP ini diturunkan dari silabus. Silabus diturunkan dari kurikulum. Nah, udah Miss jelaskan minggu lalu. That's the definition of lesson plan. Now we come to the function. Lesson plan has a function for the teachers sebagai acuan or foundation for the teachers to do teaching learning process. Jadi sebagai dasar untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, dibuatlah RPP agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien.
Nah, jadi gurunya nggak ngawur kalau ngajar. Kalau misalnya nggak ada RPP, guru bisa mengajar seenaknya saja, ngawur dia, ya. Oke, kemudian kita masuk kepada component or element of lesson plan. Masih menurut Permendikbud tahun 2016, kemarin Ananda juga sudah dapat arahan dari Bu Sri Melwati bahwa ada revisi. Nanti kita bahas revisinya ya. Tapi kita bahas dulu yang aturan awalnya mengenai Permendikbud tahun 2016 tentang component of RPP or lesson plan. Pertama itu ada identitas sekolah. Kemudian identitas mata pelajaran, kelas atau semester itu biasa ya. Materi pokok, alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran. Kemudian, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional. Minggu lalu sudah diterangkan juga di video sebelumnya bahwa ada beberapa kata kerja operasional yang menyangkut 3 domain. Pertama, domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang utama kita di bidang bahasa Inggris adalah domain pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, sekarang ini di dalam RPP untuk tujuan dan indikator sudah disatukan dengan namanya tujuan pembelajaran saja. Jadi kalau Anda lihat di dalam RPP nanti yang isinya hanya tujuan itu dibolehkan karena nanti antara indikator dan tujuan itu juga sama isinya, ya. Nah, kita lihat. Ini contoh perumusan indikator. I just repeat what I have explained last week or last video. Video sebelumnya sudah saya terangkan juga. Bagaimana merumuskan? Nah, ini saya contohkan nih dari KI dulu. KI 3.1. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan bla bla bla. Ini ada semuanya di kurikulum ya. Tinggal diambil saja. Dan ini menjadi standar nih, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, itu yang menjadi standar yang harus dicapai minimal oleh peserta didik di jenjang pendidikannya. Nah, ini KD. Di KD inilah berisi materi ajar. Oke. Kemarin sudah saya bahas, faktual, konseptual itu sudah saya bahas juga. Nah, KD-nya kita ambil kalau 3 kompetensi intinya, berarti KD-nya juga KD 3. Nomornya yang banyak nanti. Nah, lihatlah nomor berapa yang mau Anda terangkan. Atau Anda buat RPP dan silabusnya. Misalnya 3.1, isinya. Nah, di sini kata kuncinya, menerapkan. Inilah yang menjadi standar yang harus dicapai dalam bidang pengetahuan. Jadi anak mampu menggunakan, menerapkan itu kan dengan makna lain menggunakan. Nah, nanti inilah yang kita rubah menjadi kata indikator atau tujuan yang operasional. Artinya bisa diukur. Kalau menerapkan, kita kan nggak tahu bagaimana cara menerapkannya. Nah, kita rubah nanti menggunakan taksonomi Bloom atau kata kerja operasional yang sudah saya berikan di video sebelumnya atau bahan ajar sebelumnya. Bagaimana merubah kata menerapkan itu? Nah, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Jadi nanti kita rubah, boleh menggunakan, boleh menentukan, intinya dia terukur katanya. Kalau menerapkan kita ganti, kalau Anda lihat kembali di tabel itu saya mengambilnya menentukan. Kalau mampu dia menentukan, artinya dia sebutkankah atau dia tuliskankah tujuan dari materi tersebut, berarti dia melewati standar yang diminta pada kurikulum. Misalnya, menerapkan fungsi sosial. Nah, ini materinya, fungsi sosial. Fungsi sosial itu sama dengan tujuan, ya. Struktur teks. Nah, struktur teks itu sama dengan bentuk teks itu. Oke, misalnya kalau kita ambil materinya di sini adalah jati diri, ini materinya. Jati diri itu kan ada strukturnya. Bagaimana orang memulai memperkenalkan jati diri, memperluas informasinya, dan menutup perkenalan jati diri. Nah, itu struktur namanya. Untuk mendapatkan informasi ini, Anda boleh mencek buku pegangan siswa atau dicari di internet. Nah, dan materi berikutnya adalah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan itu kita namanya adalah tata bahasa. Nah, jadi kalau unsur kebahasaan itu pada KI itu namanya masuk pengetahuan konseptual dia terkait dengan teori tata bahasa. Jadi di sini ada 3 materi yang mau dituntaskan, 3 target. Nah, fungsi sosial,
Artinya tujuan belajar mengenai jati diri, struktur teks artinya adalah apa struktur dari jati diri. Bagaimana kalau kita mengenalkan jati diri? Misalnya kalau Anda di sekolah dulu kalau materinya deskriptif, apa strukturnya atau generic structure-nya? Itu sama dengan itu. Identification, description. Nah, kalau untuk jati diri kan dia tidak ada format baku, silakan dicari di internet. Kalau yang genre deskriptif, naratif, dia ada teori khususnya, nggak boleh kita rubah. Kemudian unsur kebahasaan berarti tata bahasa yang akan dipakai ketika mempelajari jati diri. Nah, itu tugasku. Kalau di sini sudah diberikan kata kuncinya ada pronoun seperti subjektif, objektif, posesif. Yang lainnya juga banyak, misalnya simple present-nya, itu juga dimasukkan. Jadi dari kata-kata jati diri ini, kita udah tahu nama bahasa Inggrisnya apa, introducing atau personal identity. Ketika belajar personal identity, apa yang mau diajarkan kepada anak tata bahasanya? Nah, itu tugas guru untuk mencari tahu informasi tersebut. Ya, jadi ada 3 materi. Nah, kemudian apa bentuk interaksinya? Lisan dan tulis. Artinya, anak bisa menjelaskan 3 unsur materi ini terkait jati diri secara lisan dan tulis. Diucapkan bisa, dia tuliskan juga mampu. Nah, apa materi yang topiknya? Topiknya adalah jati diri dan hubungan keluarga. Nah, jadi di yang cetak tebal inilah kata-kata kunci ketika kita mengembangkan RPP. Sudah jelas ini barulah mengembangkan indikator atau tujuan. Sudah jelas ini baru kita kembangkan tujuannya dengan cara mencari kata operasional yang ada di dalam tabel yang diberikan dan sesuaikan dengan target dari KD-nya. Jangan di bawah ini. Nah, harus sama dengan ini. Mau dinaikkan satu degree atau satu lagi standarnya boleh, diturunkan enggak boleh. Jangan sampai nanti turun ke memahami saja. Itu enggak boleh. Itu udah di level 2 dia itu. Nah, jadi secara ubah ini menerapkan fungsi sosial menjadi menentukan tujuan atau fungsi sosial dari teks jati diri, lisan, dan tulis. Kemudian menerapkan fungsi sosial dari menentukan struktur dari teks sampai saya pecah semua unsur kebahasaannya. Pronoun, subjektif, objektif, dan posesif. Nah, jadi menurunkan itu tinggal melihat materinya, Anda kembangkan materi ini. Nah, masukkan unsur lisan dan tulisnya, masukkan kata-kata jati dirinya sebagai materinya, dan cari kata kerja operasional yang sesuai dengan level ini. Nah, misalnya kalau saya ambil di materi kita ya, kita lihat kata operasionalnya. Nah, seperti ini. Oke, saya sudah berikan. Nah, ini dia. Kalau menerapkan itu, dia berada pada C3. Ini namanya C1. C itu kognitif, berarti kognitif level 1. Level paling rendah itu mengingat. Nah, jadi jangan nanti Ananda memakai kata-kata di sini untuk membuat indikator, karena kita sudah berada di C3. Menerapkan. Artinya kata-kata ini yang akan kita gunakan di dalam perumusan indikator atau tujuan pembelajaran. Nah, boleh menggunakan, intinya dia merepresentasikan ini. Menerapkan juga boleh, kalau bisa Anda menunjukkan bagaimana pengukurannya. Yang paling bagus itu kita gunakan yang memang betul-betul terukur. Ini boleh digunakan. Menerapkan boleh, asalkan tahu cara mengukurnya. Nah, jadi di sini gunakanlah kata menggunakankah, mengubahkah, menanggapi. Intinya sesuaikan dengan materi yang tadi. Boleh naik satu tingkat, boleh sebagai pengayaan. Itu sebagai indikator terakhir kalau dibutuhkan. Kalau tidak, yang C3 saja dulu. Nah, ini C3, nanti ini C4. Kalau menganalisis kata awal dari KD-nya, berarti ini kata indikator atau tujuan yang dipilih. Yang kelima, mengevaluasi. C5. Dan terakhir adalah C6, menciptakan. Nah, ini kata operasionalnya. Anda boleh juga searching namanya taksonomi Bloom-Anderson untuk mengganti kata atau mencari kata-kata operasional yang lain. Itu ada di internet dan boleh kita pakai. Ya. Nah, kita lanjut. Yang slide berikutnya.
Itu merumuskan indikator. Nah, kita masuk elemen berikutnya yaitu metode pembelajaran. Ini elemen atau komponen dari RPP digunakan oleh peserta didik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kemudian ada media, boleh pakai media itu bermacam-macam, boleh video, boleh audio, boleh gambar, oke. Kemudian sumber belajar berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar boleh atau sumber belajar lainnya. Dari online juga boleh. Kemudian langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan terakhir adalah penilaian hasil belajar. Nah, itu menurut Permendikbud 2016. Nah, kalau menurut Permendikbud tahun kemarin baru dirilis, bukan berupa peraturan, tapi sebenarnya hanya berupa surat edaran tahun 2019. Kenapa surat edaran saja? Karena kita masih boleh kok memakai yang lama, tapi jangan terlalu padat. Misalnya, dulu kan indikator dengan tujuan itu dipisah, sekarang enggak lagi. Tujuan indikator itu disatukan dan ini namanya tujuan. Jadi kalau kemarin Bu Meli menyatakan ada 3, nah ini dia tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan penilaian. Kalau menurut saya karena sudah melihat RPP-nya, itu hampir sama karena hanya mempersingkat isi lembaran awal, tapi lampirannya harus tetap lengkap. Nah, jadi untuk melihat dari sisi pembuatannya, kesannya sederhana, tapi attachment-nya, lampirannya banyak, jadi sama saja. Tapi kalau mau digunakan format lama juga tidak ada masalah. Nah, cuma yang digunakan sekarang tentu surat edaran Permendikbud 2019 untuk menyamakan dengan model RPP yang dipakai oleh sekolah-sekolah yang ada di wilayah kita. Ya. Nah, sekarang kita lihat RPP di konteks Indonesia. Dalam RPP itu yang pokok itu kita lihat langkah mengajarnya lagi. Kalau indikator sudah saya terangkan tadi, langkah mengajarnya ada kegiatannya 3, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, ini memang tidak kita buatkan, tapi saran saya adalah kalau bikin kegiatan pembelajarannya harus detail, karena disinilah kunci keberhasilan kita mengajar. Kalau kita ikuti RPP 1 lembar itu bagi guru pemula seperti Ananda mungkin akan kesulitan. Kalau saran saya akan lebih baik kita detailkan. Artinya apa? Memang dibuat. Misalnya gini, dalam kegiatan pendahuluan. Pendahuluan ini, how do you start the class? Bagaimana Ananda memulai kelas? Oke. Nah, memulai kelas tentu kita memulainya dengan biasanya akan kalau baru masuk membaca salam itu biasa. Nah, jadi ini di sini namanya menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, idealnya ini cara mengucapkannya harus jelas in English. Misalnya, okay, how are you student? Morning, nice to meet you. Are you okay? Have you taken your lunch? Nah, kata-kata bahasa Inggris itu sebaiknya dibuatkan dalam langkah A ini. Nah, masuk kita ke langkah B, memberikan motivasi belajar secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi. Oke, jadi motivasi diberikan. Are you okay? Do you have spirit to study with me? Okay, that's very good. Anda boleh memberikan perbandingan bagaimana pembelajaran yang enak atau yang bagus itu lokal, nasional, dan internasional itu tergantung kebutuhannya di lapangan saja. Nah, intinya bagaimana memotivasi anak untuk ingin belajar. Nah, kemudian yang poin ketiga adalah dalam pendahuluan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Ini gimana caranya? Nah, cara ngomongnya itu yang harus Anda buat di RPP-nya. Oke, ini kalau kita dalam bahasa Inggris atau dalam proses PBM namanya brainstorming. Bagaimana menggunakan pengetahuan awal anak untuk mengaitkan materi yang akan dipelajari. Contoh, Anda mau mengajarkan hari ini mengenai procedures teks prosedur. Temanya adalah food and drinks. Kalau di SMP itu ada itu. Nah, Ananda mau mengajarkan prosedur itu kan contohnya how to make something, how to make noodle misalnya. Bagaimana membuat mie. Apa pertanyaan yang makan pengetahuan sebelumnya itu? Tanyakan dulu, apa makanan favoritnya? Okay, my students,
Before we come to our material today, I would like to ask you some questions about your favorite food. What is your favorite food? Nah, nanti banyak jawabannya itu. Oke. Do you know how to make it? Siapa yang tahu bagaimana membuatnya? Biarkan mereka bercerita dulu. Oh, gini Bu, gini Bu. Do you know the ingredients that you need to make it? What are the ingredients? And how to do that? How to cook it? Nah, nanti ketika anak sudah menjawab, baru nanti Anda tanya tujuan pembelajaran. Okay, after I ask you about your favorite food and how to make it, can you guess our topic today? Tahu enggak materi kita hari ini? Nah, nanti ada yang menjawab bagaimana membuat makanan Miss. That's good. We talk about how to make something, or in our material today, it's called as procedure text. Nah, baru kita batasi di situ karena anak sudah dapat gambaran apa yang mau dipelajari. Nah, terakhir baru sampaikan cakupan materi dan penjelasan. Misalnya, okay, today we talk about how to understand about making or cooking something. Okay, we talk about how to cook food. Okay, and you will try to be a chef to explain about how to make something orally. Kalau dia lisan berarti lisannya orally, oral. But if you want to switch or wants to explain about how to write procedure, Anda jelaskan lagi bagaimana menulisnya. Okay, today we talk about how to cook something, but you have to write it and I will explain it to you. Nah, jadi anak tahu mau belajar apa hari itu. Oke? Nah, kita lanjut pada kegiatan inti. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode, media, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan atau tematik terpadu, scientific. Nah, jadi di sini atau inquiry dan penyikapan atau discovery dan atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah. Jadi di sini yang saya tekankan itu adalah pada kurikulum sekarang metode pembelajarannya yaitu scientific, yaitu pembelajaran yang bersifat ilmiah. Nah, model-model pembelajarannya ada inquiry, ada discovery, atau bentuknya project based learning, atau juga ada problem based learning. Nah, jadi apa yang scientific itu artinya apa? Anak diminta menemukan informasi konsep pembelajaran sesuai dengan arahan kita dan menggunakan langkah-langkah ilmiah. Jadi selama proses pembelajaran kita nggak menerangkan saja. Anak mencari informasi, kita memfasilitasi, kita mengarahkan mereka. Nah, ketika kita arahkan, mereka akan berkembang pengetahuan dan keterampilannya. Jadi dengan tahapan pengarahan kita, dia menemukan konsep pembelajaran yang mau dipelajari hari itu. Nah, makanya pada kurikulum 13, kegiatan pembelajaran difokuskan pada proses menemukan. Nah, kemudian apa cara melakukannya? Ada 5 tahap, yaitu observing, yaitu mengamati, questioning, bertanya, kemudian experimenting, kita melakukan uji coba atau pengumpulan data, dan seterusnya melakukan associating, data yang dikumpulkan tadi dihubungkan, dianalisa, kemudian disimpulkan. Itu disebut dengan communicating. Oke, itu pada tahapan kegiatan inti pada RPP. Jadi nanti dalam RPP itu Anda memulai pembelajaran itu di kegiatan inti suruh anak menemukan sesuatu. Nah, misalnya mengamati sesuatu. Apa proses mengamati itu? Di video sebelumnya sudah saya berikan, boleh dia dengan menonton sesuatu, melihat, mengamati, membaca, itu boleh. Contoh, Anda mau mengajarkan mengenai bagaimana KD-nya adalah targetnya memahami teks tulis terkait dengan deskriptif. Nah, kalau dia belajar memahami teks deskriptif tertulis, nah berarti nantinya dia diharapkan mampu mengidentifikasi informasi. Berarti tujuan pembelajarannya dia mampu mengidentifikasi isi teks. Nah,
Anda mau mengajarkan apa? Pasti yang diajarkan tuh 3 di situ, fungsi, struktur teks, unsur kebahasaan. Coba Anda cek kurikulumnya nanti. 3 itu menjadi materi yang mau diajarkan. Nah, gimana caranya Miss memulai observasi? Anda boleh memberikan anak itu sebuah teks dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang fokusnya adalah misalnya, Miss saya mau menjelaskan mengenai unsur kebahasaan dari teks. Berarti kan tata bahasa itu. Ketika teks itu dibagikan atau diperlihatkan ke siswa, berikanlah warna yang berbeda pada teks tersebut. Misalnya karena Anda mau menerangkan simple present, Anda boleh memberikan warna merah pada bentuk nominal, kemudian warna hijau pada bentuk verbal. Nah, minta anak mengamati. Pasti dia akan bertanya, kok warnanya beda-beda, Miss? Nah, itu tahap questioning namanya itu. Oke? Okay? Oke. Okay. As you ask me about the different color in my text. Who knows why the colors of the sentences are different. Biarkan mereka menganalisa. Oh, yang merah tuh dia pakainya kalimatnya he is Miss, he is a teacher. Kalau yang biru tuh atau yang hijau tuh he works at. Nah, beda loh Miss, satu pakai to be, satu tidak. That's good. Nah, why I used to be in the first sentence or the sentence with a red color and why I use atau I don't used to be here. Suruh mereka mencari informasi. Kenapa satu pakai to be, satu enggak? Nah, itu yang proses menguji dan mengumpulkan data atau experimenting. Nanti dia baca buku, nanti dia cari berbagai informasi dalam kelas, atau kita berikan contoh-contoh lain. Coba cari contoh yang lain pada teks. Nah, ajak dia menganalisa. Itu proses experimenting. Oh, ternyata ditemukan nanti kalau yang to be itu, Miss, no verb. Bagus. Kalau ini ada verb. Artinya apa? Kalau ada kata kerja, to be nggak boleh digunakan, Miss. Nah, itulah proses namanya analisa dan dia sampaikan hasilnya. Itu yang ada pada scientific steps itu. Jadi biarkan mereka menemukan sendiri informasi atau konsep yang mau dipelajari. Oh, mau mengajarkan mengenai struktur teks seperti itu juga. Ya. Kita lanjut. Kegiatan penutup itu isinya apa? Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan dari hasil pembelajaran. Nah, kemudian Anda boleh kegiatan penutup ini makna poin A itu adalah menyimpulkan pembelajaran. Seluruh rangkaian aktivitas belajar dan hasil-hasil yang diperoleh. Artinya ajak anak menyimpulkan bagaimana memulainya. Okay, student, let's conclude our material today. Who knows what is our topic today? Who knows what are the structure of introducing yourself? How do you start to introduce yourself and how do you close it? Nah, itu menyimpulkan tuh, jangan nanti kesimpulannya hanya sekedar ngomong saja, kita satu aja yang ngomong nggak boleh. Kita bertanya pada anak. Nah, kemudian memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. Nah, umpan baliknya Anda boleh bertanya atau memberikan kuis sederhana, siapa yang dapat diberikan nilai yang baik. Kemudian melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individu ataupun kelompok, dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Ini perlu seandainya anak butuh media atau butuh apa misalnya. Misalnya minggu depan mau belajar mengenai recount, mengenai liburan mereka atau kegiatan mereka minggu sebelumnya. Suruh mereka, okay, next week you bring your diary about your activities at home for a week. Jadi minggu depan bawa ya kegiatannya minggu sekarang untuk materi kita selanjutnya. Nah, seperti itu. Ya. Assignment Ananda tolong bikin RPP ya berdasarkan silabus kemarin dan saya terangkan kembali tambahannya materi kita terkait dengan RPP. Oke. Nah, ini saya tambahkan karena it's not enough, tidak cukup dari slide tadi. Oke, we come to the real lesson plan. Lesson plan-nya di dalam konteks Indonesia khususnya saya tambahkan. Oke, tadi sudah saya terangkan mengenai kegiatan inti sudah ya. Nah, kegiatan inti itu kalau di dalam bahan ajar Anda boleh baca ada sikap pengetahuan, kemudian ada keterampilan,
itu boleh ditambahkan, intinya memuat 3 hal tersebut. Artinya kalau sikap bagaimana mengembangkan. Tadi kan kita contohkan kalau belajar deskriptif. Nah, ada enggak anak berani bertanya? Nah, itu kan nilai sikap itu. Ada enggak mereka berani untuk maju ke depan? Itu nilai sikap itu. Nah, pengetahuannya yaitu pengetahuan yang ada di KD, mengetahui, memahami. Nah, karakteristik aktivitas belajar domain pengetahuan adalah perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Oke, jadi dia menekankan scientific itu juga sama dia. Nah, oke, saya lanjutkan saja ya. Kita masuk kepada contoh RPP-nya. Nah, ini contoh RPP berdasarkan Permendikbud 2019 yang terbaru yang 1 lembar itu. Ini karena fontnya besar menjadi beberapa lembar ya. Oke, ini identitas seperti biasa. Ini tetap dipakai ya. Kalau nggak ada identitas gimana caranya? Ya, tapi yang pokok itu yang 3, tujuan, langkah-langkah, penilaian. Kemudian KD-nya tetap ditulis, Anda bisa pilih di dalam kurikulum, oke, KD 3.3, nanti kompetensi dasarnya 43.1 dan 43.2, tergantung di dalam kurikulum. Oke, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Jadi ini membedakan, jadi targetnya adalah anak mampu membedakan fungsi sosial, ini materinya, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks berbentuk caption. Nah, ini materinya caption. Oke, ingat ya, materinya adalah caption. Terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan. Nah, ini keterampilannya, psikomotornya, menangkap makna. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, menangkap makna ini kemarin sudah saya jelaskan juga, kalau menangkap ini arahan skillnya apa? Yaitu listening dengan reading. Kalau menyusun arahannya, kalau dia lisan menyusunnya berarti kaitannya adalah ke speaking. Kalau dia tertulis berarti dia writing. Kalau tidak dibikinkannya menyusun teks harusnya lisan dan tulis. Sesuaikan dengan KD yang ada di kurikulum. Ya, kita lanjut. Setelah itu adalah tujuan. Nah, siswa mampu menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Ini spiritual. Siswa mampu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, gotong royong, dan segala macam. Ini adalah sikap sosial. Anda boleh salin dari KI di kurikulum. Kemudian, siswa secara cermat mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Oke, ini boleh disatukan. Kalau ini kan disatukan. Kalau saya tadi dipisahkan. Kalau saran saya sebaiknya ini dipisahkan supaya lebih jelas. Nah, kalau membedakan ini di C berapa dia itu? Membedakan kalau nggak salah dia di C3 ya. Nah, kita coba cek. Membedakan itu di C berapa? Nah, ini dia. Oke. Kira-kira dia berada di level berapa? Kita juga bisa melihat dari nih. Kalau dia berada di C, kayaknya enggak di C3 nih, sudah naik ke C4, menafsirkan elemen prinsip organisasi struktur konstruksi hubungan internal kualitas keadalan keuangan. Kata kerjanya adalah menganalisis, menguji, mengukur, membandingkan. Nah, membandingkan tuh bisa kita asumsikan membedakan, berarti sudah masuk dia ke C4. Nah, kata-kata operasional di C4 tuh boleh Anda pakai. Kalau mau pakai kata operasional langsung membedakan juga boleh, asal kita tahu bagaimana mengukurnya nanti. Nah, kalau ini karena RPP-nya 1 lembar, langsung aja dibikin seperti ini, membedakan. Kemudian mampu menangkap makna. Harusnya ini dirubah menangkap makna itu misalnya dia dijadikan operasional, misalnya mengidentifikasi. Kalau menangkap makna ini dia berada di C2. Anda boleh lihat di tabel tadi. Kemudian mampu menyusun caption secara benar dan sesuai konteks. Langkah-langkah pembelajaran, ada alat, ada bahan, ada pertanyaan via Google Meet karena ini online. Oke, have you ever saw? Nah, ini pembukaan nih. Have you ever saw caption? Do you know why people write captions? Nah, kemudian kita lanjut. Kegiatan pendahuluan. Oke. Pendahuluan ini sama dengan isi yang saya terangkan tadi, berdoa, absen online itu biasa. Mengaitkan pengetahuan yang akan dipelajari. Nah, ini kan nggak dijelaskan. Nanti saya maunya ketika Anda bikin RPP di kelompok, dibuatkan
mengaitkan pengetahuan yang akan dipelajari. Misalnya, Anda boleh perlihatkan gambar. Have you ever seen this picture before? Nah, Anda boleh bertanya saja atau pakai gambar juga boleh. Kemudian setelah ditanyakan pengetahuan anak, baru dijelaskan tujuan. Kemudian sampaikan cakupan materi dan menyampaikan alur kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian kegiatan inti. Kalau di sini karena online dia simpel aja menyepakati materi yang akan dipelajari dalam 3 kali pertemuan. Itu membedakan, menangkap makna. Harusnya kita bikinnya lebih detail karena tidak tergambar betul. Nah, kemudian pertemuan pertama ini langkah keduanya mengamati dan menyimak beberapa jenis teks caption terkait gambar. Nah, itu yang mengamati itu observing itu. Kalau Anda misalnya caption berarti minta anak mengamati sebuah gambar caption. Miss kalau membaca boleh, Miss boleh. Oke. Kemudian di sini dimintanya mengamati beberapa ekspresi yang tampak pada video atau caption. Langkah seterusnya kalau udah dilihat gambar diapakan lagi. Nah, seperti itu yang kita minta kemampuan Ananda. Jadi jangan nanti Anda mengajarnya terlalu kaku. Jadi, Miss dia mengamati ini, Miss. Pikirkan apa yang mau dilakukan pada proses pengamatan itu supaya dia bertanya. Nah, seperti itu. Apakah ditambah gambar ini atau Miss dia tidak bertanya, Anda yang memulai pertanyaan. Jadikan itu pertanyaan. Kenapa? Pertanyaan itu harus dikaitkan dengan materi yang mau dipelajari hari itu. Sampai nanti dia mencari informasi dan mengolah informasi dan menganalisa. Nah, seperti itu. Kalau ini karena ini RPP-nya sederhana, jadi semuanya dipadatkan, ya. Jadi di sini nampak nih di pertemuan awal. Jadi mengamati, kemudian mencari ciri kebahasaan, menganalisis struktur, dan kalau dilanjutkan lagi dia bisa menemukan hasil analisisnya dan menyampaikan. Nah, itu menurut RPP sederhana. Oke. Ini kesimpulannya membimbing siswa menyimpulkan materi, melakukan refleksi, dan menutup pembelajaran. Nah, ini aspek penilaiannya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke. Kalau pengetahuannya menentukan fungsi sosial, berarti dia ditanyakan apa fungsi dari caption yang Anda lihat, kemudian strukturnya apa, kemudian tesisnya tanyakan nanti. Nanti pembelajaran asesmen akan didetailkan ya. Oke. Yang nomor 2 masih RPP terkait dengan peraturan 2019. Silakan dibaca saja. Nah, yang ini yang di bawah ini Permendikbud 2016. Nah, coba dilihat. Ini memang detail, tapi lebih mudah kita untuk mempelajarinya. Dia sama aja sebenarnya. KI-nya dibikin, KD-nya. Nah, nanti dari KD turun dia nih, misalnya KD 311 turun indikatornya. Ini menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur berbentuk resep sesuai dengan konteks penggunaannya. Ini diturunkan ini. Pertama, mengidentifikasi fungsi sosial struktur teks. Jadi kata menganalisis ini kan belum operasional, belum nampak. Jadi proses dia menganalisis itu gimana? Mengidentifikasi dia dulu, kemudian menentukan informasi utama dan informasi rinci, kemudian membuat resep masakan Minangkabau dan mempresentasikannya. Nah, kita lihat di sini ada penjenjangan indikator, proses mengidentifikasi, menentukan informasi, sampai membuat resep. Oke, karena yang ini cara untuk mencapai KD ini. Nah, seperti itu, ya. Kemudian tujuannya sama dengan isi indikator sebenarnya, tapi jadikan paragraf. Nah, ini lebih lengkap materi pembelajarannya. Fungsi sosialnya apa? Mencapai terbaik secara efisien, menghindari dari kecelakaan, kerusakan, dan pemborosan. Nah, kalau di sini kita perbaiki sedikit ya. Ini ada yang kurang pas. Fungsi sosialnya adalah to understand, untuk memahami cara membuat sesuatu dalam kurung makanan. Nah, itu tadi saya tercopy paste dari yang sebelumnya. Oke. Struktur teks menyebutkan tujuan, bahan, serangkaian langkah. Nah, kalau Anda cari ini teori prosedur, ini namanya aim. Nah, aims, kemudian
ingredients atau materials. Ya. Nah, kemudian step. Nah, ini dia. Jadi struktur teks tuh kalau yang ini udah jelas nih, aims. Nah, materials ini optional kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kemudian step. Nah, jadi Anda bisa lihat materinya di sini. Unsur kebahasaan ini tata bahasanya, kalimat imperatif. Jadi ini menerangkan ini nih. Nah, jadi RPP ini kalau menurut saya lebih detail ini, lebih bagus karena kita jelas apa yang mau diajarkan. Fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan. Kita lanjut, topiknya ada, medianya ada, ini kegiatan pembelajaran. Guru mengucapkan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa, membaca Asmaul Husna, ini tergantung sekolah, ya. Mengambil absen, jadi Anda boleh ikuti langkah-langkah di sini, kemudian memaparkan tentang pentingnya mempelajari teks prosedur. Nah, cuma saya maunya ini Anda bikinkan bahasa Inggrisnya, bagaimana you menyampaikannya ke anak. Assalamualaikum, okay my students, let's read Asmaul Husna and sing Indonesia Raya song. Okay, kemudian I check the attendance list. Okay, student, I'll check your attendance and listen to me carefully. If you are here, you can say I'm here, ma'am. If you friends are absent, you can help me to say absent or non-news. Okay. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini intinya saya maunya ini dibikin dalam bahasa Inggrisnya apa kalimat-kalimatnya. Kemudian kegiatan intinya guru mengajak siswa menonton demo masak dari video. Ini namanya observing. Nah, guru peserta didik menjawab pertanyaan terkait dengan video ditonton. Nah, ini cara memandu anak karena bisa saja anak tidak bertanya. Ya. Kemudian peserta didik mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kemudian dengan bimbingan arahan guru, peserta didik menanyakan fungsi sosial. Nah, ini masih questioning. Kemudian membaca teks prosedur. Kemudian anak di sini, kita ulang kembali. Dengan bimbingan arahan guru, peserta didik menanyakan tentang fungsi dan segala macam. Ini sudah masuk ke experimenting dan menarik kesimpulan, dia sudah masuk kepada proses communicating. Oke. Dan ini juga masih communicating dan memberikan potongan resep, acak, dan peserta menyusunnya. Ini masih communicating untuk pengujian bagaimana cara memahami. Jadi kita ulang kembali ya. Ini mengajak siswa menonton, ini observing. Ini yang dilakukan pada kegiatan observing. Anda boleh ajak anak menonton dulu, kalau pakai Google Meet, Anda putarkanlah video atau lihatkan gambar. Kemudian nanti anak bertanya, atau Anda yang bertanya itu juga boleh. Kemudian peserta didik mengidentifikasi fungsi sosial, disuruh anak mencari, apa kira-kira fungsi dari teks tersebut, apa strukturnya, kemudian anak nanti dengan bimbingan Anda, kita ajak dia menganalisa itu fungsi sosial struktur teksnya. Ini sudah masuk experimenting. Kemudian kita masuk kepada associating and communicating. Anak menarik kesimpulan dari proses analisis ini dalam tahapan experimenting tadi, ada proses analisis, kemudian dia tarik kesimpulan. Nah, itu 5 langkah pada scientific approach. Ini penutupnya. Ya, tapi saya butuhnya, Anda bikin ini bahasa Inggrisnya juga. Guru mengajak siswa menonton demo masak. Apa demo masaknya? Bagaimana cara ngomongnya? Okay, student, let's watch the video about cooking and pay attention to what is the function of the video and what are the ingredients and how to make it. Nah, kayak gitu nanti kita menyampaikannya. Jadi, I need you to write in English about it. Hello, my students. Okay, students. Okay. Let's watch the video and find information about the function, the ingredients, and the step to make it. Nah, bahasa ini yang saya butuhkan ketika Anda bikin RPP. Jangan dibuat sesederhana betul, karena nanti Anda juga yang akan kesulitan. Nah, kemudian kalau misalnya peserta didik menjawab pertanyaan terkait video. Oke, misalnya, okay student, I have some question for you, and listen to the question or answer the question. Who can answer it?
Nah, seperti itu nanti. Jadi saya mau kegiatannya itu memang seperti mengajar di kelas, walaupun saya tidak ada atau melihat Anda langsung, saya bisa membayangkan apa yang Anda lakukan, ya. Nah, jadi contoh dari RPP saya ini bisa dijadikan, eee, panduan bagi Ananda untuk merancang RPP, oke. Kalau saya lebih boleh memakai format satu lembar, tapi isinya harus lengkap. Nah, isinya harus lengkap. Jangan hanya sekedar instruksi-instruksi saja, tapi berikan penjelasan atau cara menggunakan instruksi pada RPP Ananda. Oke, Miss rasa cukup untuk penjelasannya. Mohon maaf atas kekurangan. Please do the exercise. Kalau tidak paham, silakan bertanya di WA group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.